Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Bacaan Alkitab pada minggu ini diambil dari Ayub pasal 3. Keluh kesah Ayub. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Maka berbicaralah Ayub, biarlah hilang lenyap hari kelahiranku, dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Biarlah hari itu menjadi kegelapan, janganlah kiranya Allah yang di atas menghiraukannya, dan janganlah cahaya terang menyinarinya. Biarlah kegelapan dan kelaman menuntut hari itu, awan kemawan menudunginya, dan gerhana matahari mengejutkannya. Malam itu, biarlah dia dicekam oleh kegelapan, janganlah ia bersukaria pada hari-hari dalam setahun. Janganlah ia termasuk bilangan bulan-bulan. Ya, biarlah pada malam itu tidak ada yang melahirkan, dan tidak terdengar suara kegirangan. Biarlah ia disumpahi oleh para pengutuk hari, oleh mereka yang pandai membangkitkan marah Lewiatan. Biarlah bintang-bintang senja menjadi gelap. Biarlah ia menantikan terang yang tak kunjung datang. Janganlah ia melihat merekahnya fajar. Karena tidak ditutupnya pintu kandungan ibuku, dan tidak disembunyikannya kesusahan dari mataku. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Mengapa pangkuan menerima aku? Mengapa ada buah dada sehingga aku dapat menyusu? Jikalau tidak, aku sekarang berbaring dan tenang. Aku tertidur dan mendapat istirahat bersama-sama raja-raja dan penasihat-penasihat di bumi, yang mendirikan kembali reruntuhan bagi dirinya, atau bersama-sama pembesar-pembesar yang mempunyai emas, yang memenuhi rumahnya dengan perak, atau mengapa aku tidak seperti anak yang gugur yang disembunyikan, seperti bayi yang tidak melihat terang? Di sanalah orang fasik berhenti menimbulkan huru-hara. Di sanalah mereka yang kehabisan tenaga mendapat istirahat, dan para tawanan bersama-sama menjadi tenang. Mereka tidak lagi mendengar suara pengerah. Di sana orang kecil dan orang besar bersama, dan budak bebas daripada tuannya. Mengapa terang diberikan kepada yang bersusah-susah, dan hidup kepada yang pedih hati, yang menantikan maut, yang tak kunjung tiba, yang mengejarnya lebih daripada penggali harta terpendam, yang bersukaria dan bersorak-sorai dan senang bila mereka menemukan kubur. Pada orang laki-laki yang jalannya tersembunyi, yang dikepung Allah, karena ganti rotiku adalah keluh kesahku, dan keluhanku tercurah seperti air. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pagi hari ini kami masih dapat menikmati ibadah yang telah Engkau sediakan untuk kami, kekuatan jasmani dan rohani kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar dan puji-pujian yang kami naikkan itu semua menyenangkan hati-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan Tuhan, yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, baik terhadap sesama kami ataupun terhadap Engkau Tuhan kami yang besar. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah kami pagi hari ini. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan, supaya ibadah yang kami dengar ini dapat bertumbuh dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Menggenapi firman-Mu, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Name above all names, King of kings and Lord of lords. Satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan hidup kami. Nama Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Kau layak disembah.
bertelut. Setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Raja, Engkau adalah Tuhan segala Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami di dalam waktu. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar.
Mari bersama-sama kita nyatakan. Hanya Kau Tuhan penolongku, Kau setia, yang selalu setia bersamaku, dan kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh kami berserah kepadamu. Sungguh ku berserah, percaya. Sungguh ku Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku, Kau yang terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorak kemuliaan yang terbaik hanya buat Allah kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di dalam hadirat Tuhan dan kita nyatakan. Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kau pulihkan aku Tuhan. Mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik hanya buat Allah kita. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Minggu ini kita kembali lagi beribadah secara daring, secara online, mengingat perkembangan pandemi COVID yang semakin meluas di Purwodadi terutama, dan juga sekarang juga merambat perluasannya di Semarang. Dan beberapa waktu yang lalu saya menerima
peraturan wali kota yang memuat beberapa hal terkait dengan apa yang harus dilakukan selama masa pandemi ini, terutama untuk menekan laju pertumbuhan COVID di era 2021. Untuk itu, gereja memutuskan bahwa selama bulan Juni ini 3 minggu ke depan kita akan menyelenggarakan ibadah kembali secara daring. Semoga ini tidak mengurangi kekusukan kita, tidak mengurangi niat kita untuk tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya ajak saudara-saudara untuk berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu dan anugerahmu yang begitu luar biasa menyertai kami di tengah-tengah kesulitan yang kami hadapi, di tengah-tengah pergumulan dunia yang sedang kami alami. Kami percaya Engkau adalah Allah Immanuel yang menyertai kami melewati badai ini. Kami percaya pemeliharaanmu sempurna Tuhan, terutama untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul di dalam penyakit. Kami percaya semua masih dalam kuasa Tuhan yang akan mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Dan biarlah pagi hari ini kami boleh sejenak berfokus kepada firman-Mu, karena kami tahu bahwa firman Tuhan yang akan kami dengar itu yang akan menguatkan kami, meneduhkan jiwa kami, memberi kekuatan kepada setiap kami untuk kami dapat melalui segala persoalan dan permasalahan yang akan kami alami di dalam kehidupan di dunia ini. Roh Kudus buka mata hati dan telinga kami, tutup bungkus dalam kuasa darah Tuhan Yesus yang kudus, sehingga pagi hari ini kami hanya berfokus kepada Engkau saja Tuhan. Dan setiap kebenaran firman yang kami dengar kiranya boleh menjadi rema bagi kehidupan kami. Terutama tolong hamba-Mu dalam menyampaikan isi hati-Mu pagi hari ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan hamba-Mu Tuhan. Layakkan hamba-Mu melayani jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang siap mendengar renungan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Ya, seperti yang tadi kita doakan, saudara-saudara, bahwa mungkin ada di antara saudara yang bertanya-tanya tentang apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan di dunia ini, atau justru apa yang terjadi dalam hidup saya, apa yang terjadi di dalam keluarga saya, kenapa saya mengalami peristiwa seperti ini, mengapa saya mengalami kemalangan, musibah, mengapa saya tertular penyakit atau terkena virus COVID. Saya pernah mengalami hal-hal seperti ini. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya pun mempertanyakan ini kepada Tuhan. Di mana ada salah seorang sahabat, kolega, teman yang meninggal karena COVID. Padahal beliau adalah seorang hamba Tuhan yang menurut saya luar biasa dipakai Tuhan di dalam pelayanannya menjangkau anak-anak muda. Ya, seperti yang pernah saya beritakan beberapa waktu yang lalu tentang Pastor Raditya Awan yang dipanggil Tuhan dalam waktu yang menurut saya cukup mendadak, meninggalkan istri dan anak-anak yang masih kecil. Sebuah peristiwa yang menurut saya tidak adil, tidak fair, sebuah hal yang menurut saya aneh, atau bahkan ini membuat saya kecewa dan sedikit marah sebetulnya, tapi tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan perasaan itu diungkapkan kepada siapa juga nggak ngerti. Nah, kalau saudara saat ini sedang mengalami hal seperti itu, berarti saudara tidak sendirian. Saya percaya juga banyak di antara saudara yang mempertanyakan hal yang sama, yang mungkin sama dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan saya beberapa waktu yang lalu. Banyak saya kehilangan teman akibat
pandemi COVID ini. Salah satunya adalah teman dari masa kecil juga yang usianya juga masih sama dengan saya, yang cukup mendadak dipanggil Tuhan, masih sama juga meninggalkan tanggung jawab yang belum selesai, artinya masih ada anak dan istri yang harus diurus, dibesarkan, diantar untuk anak-anak ini memasuki kehidupan yang baru. Tetapi itu semua terjadi dan kita tidak tahu jawaban dari setiap peristiwa ini. Saya mempertanyakan hal itu. Mungkin kalau kemalangan itu terjadi akibat kesalahan kita, misalnya kita tidak berhati-hati di jalan, kemudian kita terjatuh dan berakibat cukup fatal karena ada benturan kepala di sana dengan jalan yang keras dan kita harus masuk rumah sakit. Itu sebuah kemalangan yang musibah, ya, tetapi menurut saya itu sedikit bisa dijelaskan karena ada unsur kelalaian saya di dalam menjaga hidup saya sendiri. Namun apa yang terjadi kalau kita sudah berhati-hati, kita sudah baik, kita sudah mengerjakan apa yang Tuhan minta, kita sudah melakukan apa yang benar menurut gereja, kita sudah berbuat baik atau apapun yang menurut saudara itu dalam pengertian yang awam dan yang luas, semua yang dilakukan itu tidak ada yang keliru dan semua yang dilakukan itu baik adanya. Tidak ada pelanggaran firman, tidak ada hal-hal tertentu yang melanggar aturan dan sebagainya. Namun musibah tetap saja terjadi dalam hidup. Tentunya itu sebuah pukulan yang jauh lebih besar daripada musibah yang datang karena kesalahan kita sendiri. Tapi dua hal ini sebetulnya juga tidak bisa dipisahkan. Ada juga orang-orang yang mengalami musibah oleh kesalahan dia sendiri, namun juga masih mempertanyakan dan menggugat, atau bahkan sampai kepada menyalahkan Tuhan, yang katanya Tuhan itu kan dalam firman-Nya bicara bahwa rancangan Tuhan, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Tetapi mengapa yang terjadi dalam hidup saya adalah kecelakaan? Belum lagi kalau itu dilawankan dengan sebuah ayat yang mengatakan bahwa aku adalah gembala yang baik yang akan membawa kamu ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Buktinya kehidupan saya tidak tenang, buktinya hidup saya penuh dengan masalah dan saya lapar, tidak terpenuhi dengan segala makanan atau kebutuhan yang saya butuhkan itu kurang. Kemudian ada juga kita yang menggugat dengan sebuah ayat yang waktu itu Yesus menyatakan bahwa aku akan menyertai kamu, Immanuel, sampai akhir zaman. Mana penyertaan Tuhan? Kenapa hidup saya sepertinya tidak ada Tuhan di dalam kehidupan saya, padahal saya tidak ada sesuatu hal yang bertentangan dengan firman. Ada juga orang yang salah pun, yang melakukan kesalahan pun masih juga mempertanyakan, nah ini sebetulnya kebangetan. Tapi oke lah, kita terima, kita tampung dulu. Orang yang tidak bisa menerima keadaan hidupnya, menurut dia bahwa hidupnya tidak fair, tidak adil. Loh, saya kan cuman malas, tetapi bukan berarti saya meninggalkan Tuhan. Tapi kenapa hidup saya jadi begini? Mungkin kita mencari pembenaran, kita mencari hal-hal yang menjadi alasan dan untuk kita bisa menggugat kepada Tuhan, mengapa ini terjadi dalam hidup saya. Kalau yang jelas-jelas tidak melakukan kesalahan dan hidupnya baik-baik saja menurut kepada Tuhan dan masih terjadi hal yang buruk, musibah, kemalangan dalam hidupnya, itu mungkin bisa lebih frontal lagi, lebih banyak memikirkan dan menggugat Tuhan, menyalahkan bahkan Tuhan.
Atau bisa juga kita menyalahkan situasi, keadaan, atau orang-orang di sekitar kita. Ini salah istri saya, ini salah suami saya, ini salah atasan saya, ini salah pimpinan saya, ini salah gembala saya, ini salah pendeta saya. Siapapun yang mungkin bisa kita serahkan beban itu dan minta pertanggungjawaban. Saudara, hari ini saya mau ajak saudara untuk kembali merenungkan jika di antara saudara ada yang mempunyai pergumulan seperti ini. Ya. Itu bukan sesuatu hal yang salah. Tetapi kalau Anda tidak mengerti gambaran utuh dari rencana Tuhan, kita bisa salah paham. Dan mungkin kita bisa berakibat menyalahkan Tuhan, atau justru kita bisa meninggalkan Tuhan dan murtad dari sana. Karena kecewa yang terlalu mendalam itu bisa menyebabkan banyak hal, dan kita bisa berbalik, berbuat jahat dan sebagainya. Makanya perlu untuk melihat secara utuh. Saudara mungkin bisa bayangkan kalau kita dulu membuat sebuah puzzle gitu ya. Anda tahu puzzle? Puzzle adalah sebuah mainan, ya, sebuah kotak, biasanya berbentuk persegi panjang atau bujur sangkar, di mana itu adalah sebuah gambar yang dipotong-potong dengan potongan-potongan yang tidak beraturan, ya. Dan kita diminta untuk menyusun potongan-potongan itu menjadi satu gambar utuh. Kita cuma punya frame-nya atau bingkainya dengan ada gambar di sampingnya dan kita menebak-nebak. Pada waktu kita menyusun, biasanya yang paling mudah waktu saya diajari kalau menyusun puzzle itu ya mulailah dari ujung. Terserah mau ujung yang mana, ujung kanan bawah, kiri bawah, atas kanan, kiri kanan, atas kiri maksudnya. Terserah, mana yang paling mudah. Selalu mulailah dari yang mudah dan ada di ujung. Karena di ujung itu ada sedikit clue gambarnya, tinggal dicocokkan sambungannya. Nah, pada waktu ada seseorang yang sedang menyusun puzzle dan puzzle itu baru terjadi 1/4 selesai. Saya melihat dan kemudian saya menyimpulkan gambar itu, oh ini pasti gambarnya sapi sedang ada di ladang. Itu adalah kesimpulan yang terlalu terburu-buru. Kenapa? Karena kita baru melihat sepotong, mungkin itu hanya ada gambar hijau yang kita tebak itu adalah padang, dan ada sebuah garis putih yang kita tebak itu adalah ekor sapi. Ternyata pada waktu gambar ini selesai terjadi, ternyata itu semua berubah total. Ternyata itu adalah sebuah gambar di tengah-tengah kota, namun pada di ujung sana itu ada sedikit kebun dengan taman dan patung ada di situ. Jadi bukan sapi, tapi patung yang menyerupai sapi. Nah, taman itu terletak di tengah-tengah kota dengan hiruk-pikuk kendaraan lalu lalang di sekitar sana, dan lebih banyak orang dan lebih banyak kendaraan. Taman itu hanya sebuah sudut yang tidak ada artinya dibandingkan gambar keseluruhannya. Nah, seringkali saudara kita terlalu cepat menyimpulkan. Seperti saya yang tadi salah menyimpulkan tentang gambar yang baru saya lihat sebagian saja, tapi saya berani menyimpulkan bahwa itu adalah gambar sapi yang sedang bermain-main di padang bersama dengan gembalanya. Sebuah kesimpulan yang keliru tentunya akan membawa konsekuensi dan perilaku yang keliru. Kalau kita menyimpulkan hal yang salah, tentu kita akan berbuat hal yang salah. Nah, pentingnya memahami rencana Tuhan secara utuh terletak ada di sini. Kita tidak bisa melihat kejadian hanya sebentar. Anda harus menyelesaikan waktu yang Tuhan sedang nyatakan di dalam kehidupan. Izinkan Tuhan mengambil waktu yang seperlunya, yang dia rasa yang terbaik. Nanti gambarnya itu pasti baik. Jadi firman-Nya tidak salah. Firman-Nya yang berkata bahwa rancanganku adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Rancanganku adalah rancangan untuk memberikan masa depan yang penuh harapan. Itu
firman yang tidak salah. Karena di situ tidak dinyatakan kapan itu akan terjadi. Artinya begini, kita harus menanti-nantikan waktu Tuhan dan janji Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Apakah betul pemikiran itu? Jangan-jangan saya ini hanya berbohong saja, atau mencoba mempengaruhi saudara, atau hanya berkata-kata yang baik-baik saja, atau menipu saudara. No, enggak kok. Mari kita buka sebuah pengalaman yang terjadi di dalam kisah kehidupan yang tentunya ada di dalam ayat Alkitab. Saudara pasti percaya dong kalau ini pernah terjadi di dalam kehidupan yang ada di dalam Alkitab. Mesti saudara sudah pernah tahu yang namanya Pak Ayub. Pak Ayub digambarkan sebagai orang yang saleh, orang yang dalam cerita kisah yang ada di Alkitab dia merupakan orang yang baik, orang yang saleh, orang yang, kalau bahasa saleh itu berarti dia tidak melanggar firman. Dia orang yang baik di mata Tuhan, benar di mata Tuhan. Namun apa yang terjadi? Ayub mengalami kemalangan yang luar biasa, musibah yang beruntun, mulai dari kehilangan harta benda, kehilangan anak, bahkan dia sendiri mengalami sakit yang tidak bisa disembuhkan pada waktu itu. Saudara bisa bayangkan seseorang yang dalam kehidupan yang awalnya adalah semuanya baik-baik saja, kehidupan yang baik, yang sempurna, bahkan di atas rata-rata, tiba-tiba keadaan itu terbalik 180 derajat. Dia mengalami titik terendah yang pada waktu itu mungkin adalah orang yang paling hina, karena penyakit yang tidak ada obatnya. Orang jijik, orang tidak mau mendekat, dan yang luar biasa dia kehilangan segalanya. Tetapi Ayub tidak cepat-cepat menyimpulkan. Ini luar biasa, dan perlu kita belajar dari Ayub. Walaupun ada lingkungan atau orang-orang yang berusaha mempengaruhi dia, salah satunya adalah istrinya yang berkata, kutukilah aja, salahkan Allahmu itu. Yang Ayub langsung counter bahwa kamu jangan ngomong seperti orang gila. Masakan kita mau menerima yang baik dari Allah tapi nggak mau menerima yang buruk. Luar biasa saudara. Dia yang tidak bersalah mengalami keadaan yang tidak baik, tetapi dia tidak menyalahkan siapapun, dia tidak menyalahkan Allah, dia tidak menyalahkan situasi, dia tidak menyalahkan istrinya, dia tidak menyalahkan siapa-siapa. Namun Ayub di tengah-tengah pergumulannya, akhirnya dia mengerti apa maksud Tuhan yang ingin dinyatakan di dalam peristiwa ini. Jadi kita mesti ingat dan kita mesti sadar bahwa di balik segala peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita, itu pasti ada campur tangan Tuhan dan ada rencana Tuhan. Nah, kita diminta untuk bersandar, percaya dan berharap hanya kepadanya sampai waktunya tiba, Tuhan memberikan pernyataan itu kepada kita dan kita mendapatkan sebuah penyegaran, sebuah pewahyuan, sebuah insight, sebuah pengertian yang benar, yang itu akan menjadi sebuah jangkar bagi kehidupan saudara dan bagi kehidupan orang lain. Itu adalah sesuatu yang baru, kalau boleh saya bilang, sebuah fondasi di mana justru kita akan semakin mengenal Allah, kita akan semakin percaya kepada Tuhan, kita akan semakin menyerahkan hidup kepada Dia. Ayub di dalam pasal 42 ayat kelima, dia berkata begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Jadi sebelumnya Ayub ini nggak kenal dengan Tuhan. Ya, dia berdoa, ya dia sembahyang, dia memuji Tuhan, iya, tapi dia nggak pernah kenal secara pribadi. Tetapi di tengah-tengah peristiwa kemalangan yang terjadi dan musibah di dalam hidupnya, justru peristiwa itu menuntun dia kepada sebuah pengenalan akan Tuhan. Luar biasa. Dan dia sadar keluar dari mulutnya, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi
sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan justru di tengah-tengah kemalangan dan penderitaannya. Ayub justru mengalami perkenalan yang benar dengan Tuhan, yang sebelumnya dia nggak kenal, yang sebelumnya dia nggak ngerti siapa Tuhan itu, bagaimana dia, apa sifatnya. Sekarang justru di tengah-tengah musibah dan kemalangan yang dia alami, dia justru bisa bertemu dengan Tuhan. Wow, itu sesuatu hal yang tidak bisa dibandingkan dengan harta dunia. Kenapa? Karena semua yang ada di dunia ini juga berasal dari Tuhan. Artinya bahwa kita bisa mendapatkan harta dunia, tapi kita bisa kehilangan Tuhan. Namun kalau kita mendapatkan Tuhan, kita akan mendapatkan semuanya. Itulah yang Yesus katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan itu terjadi di dalam kehidupan Ayub. Kita akan baca di ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Jadi sifatnya hanya sementara. Pada waktu tujuannya sudah tercapai, Tuhan pulihkan semuanya. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya yang dahulu. Wow. Tuhan bukan saja mengembalikan apa yang menjadi kepunyaan Ayub, tetapi dia melipat gandakan. Luar biasa bukan? Bahwa apapun yang waktu itu Ayub alami ternyata hanya sementara, tidak selamanya. Apakah saudara masih kurang percaya dengan kisah Ayub? Saya akan tambah satu kisah lagi yang terjadi dengan Pak Yusuf. Saya percaya juga saudara pasti kenal dengan Pak Yusuf. Yusuf itu lahir dari keluarga yang baik-baik saja menurut saya sih ya. Sebuah awal dari sebuah bangsa Israel. Dia adalah anak yang punya keistimewaan karena pada waktu kecil dia mendapatkan mimpi. 2 kali dia mendapatkan mimpi, dan itu disampaikan kepada orang tuanya dan kakak-kakaknya, yang menimbulkan iri hati kepada kakak-kakaknya. Karena papahnya dia itu menafsirkan bahwa kita semua harus menyembah engkau. Masa kita semua harus tunduk padamu? Itu hal tersebut membuat iri hati bagi seluruh kakak-kakaknya, saudara-saudaranya. Ya. Nah, hingga suatu ketika entah ada roh jahat apa yang menggoda kakak-kakaknya itu, atau perasaan iri hati yang menuntun mereka pada sebuah tindakan kejahatan, yaitu mereka berusaha untuk membunuh Yusuf. Namun ternyata yang terjadi tidaklah demikian, karena ada yang membela juga di antara mereka. Kemudian Yusuf hanya pura-pura dibunuh dan dimasukkan ke dalam sebuah lubang. Dia kemudian justru malah dijual sebagai budak, dan akhirnya sampailah dia di Mesir sebagai budak. Nah, pada waktu dia berada di Mesir sebagai budak, karena Yusuf ini adalah orang yang baik, dan Alkitab mencatat dia adalah orang yang baik parasnya, artinya mungkin dia adalah orang yang ganteng gitu ya, rupawan, sehingga Yusuf ini mudah untuk disukai oleh banyak orang. Dia sudah bekerja di rumah seorang petinggi Mesir, ya, di rumah Potifar. Kemudian dia mengalami peristiwa yang tidak enak, dia difitnah oleh istri Potifar, menyebabkan dia harus masuk penjara. Kemudian di tengah penjara dia juga mengalami sebuah pengkhianatan, di mana ada orang juru minum dan juru makan yang waktu itu di penjara ditafsirkan mimpinya, tetapi ternyata mereka tidak ingat Yusuf.
Ya, dan Yusuf tidak pernah menyalahkan siapapun di dalam peristiwa hidup yang sangat pahit itu. Dan dia tidak mempertanyakan kepada Tuhan, seolah-olah mimpi yang dulu dia terima dan yang sudah ditafsirkan itu tidak terjadi dalam hidupnya. Malah yang terjadi sebaliknya. Namun rupanya memang ada rencana Tuhan, sehingga di suatu ketika Yusuf dipercaya untuk menjadi petinggi di Mesir, karena dia bisa menafsirkan, bukan hanya menafsirkan tetapi bisa menggambarkan mimpi raja, yang membuat Yusuf menjadi orang yang dipercaya karena dipandang berhikmat dan menyelamatkan negeri Mesir dari kelaparan, bencana kelaparan yang terjadi di dunia pada waktu itu. Dan Mesir menjadi tujuan bagi orang-orang yang ingin datang dan membeli makanan. Singkat cerita, saudara-saudaranya yang kelaparan dari bangsa Israel mencari makanan, pergi ke Mesir untuk membeli, dan kemudian mereka bertemu dengan Yusuf. Ingat apa yang Yusuf katakan kepada saudara-saudaranya, dia justru memuliakan Tuhan dan mengetahui maksud dari ini semua, bahwa dia harus melalui ini semua supaya dia bisa menolong saudara-saudaranya dan bangsanya dari bencana kelaparan. Artinya bahwa apa yang buruk yang terjadi beberapa puluh tahun sebelumnya itu masih dalam rencana Tuhan untuk menyiapkan sebuah rencana besar penyelamatan bangsa Israel. Kita buka di dalam Kejadian pasal 45 ayat 7. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu. Luar biasa kan? Jadi di tengah-tengah penderitaan itu justru dia menyadari bahwa ternyata rencana Tuhan tuh ini. Untungnya Yusuf itu tidak pernah mengutuki Tuhan di dalam hidupnya yang pahit itu. Bisakah kita seperti Yusuf, tidak mengutuki Tuhan saat ini kalau kita sedang dalam bencana, dalam musibah, dalam kemalangan, atau bahkan sedang menderita penyakit, terkena virus atau penyakit yang lain? Yesus mengatakan, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Dia sadar bahwa semuanya ini adalah rencana Tuhan dan semuanya ini adalah maksud Tuhan untuk dia dipakai menolong keluarganya dan bangsanya dari bencana kelaparan. So, mari saudara-saudara, jangan pernah salah paham dengan Tuhan dan lihatlah gambar yang utuh dulu. Jangan buru-buru menyimpulkan, karena sesuatu yang buruk belum tentu berakhir buruk. Percayalah kepada Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang sama, Allah Immanuel yang tetap menyertai kita, saudara dan saya, apapun keadaannya. Dan percayalah bahwa rencananya adalah rencana yang terbaik, rencana damai sejahtera dan bukan rencana kecelakaan. Kalaupun sekarang kita sedang mengalami hal yang sepertinya adalah kecelakaan kehidupan, pasti ada maksud Tuhan di balik sana yang mendatangkan kebaikan untuk kita semuanya. Bukan hanya saudara, tetapi juga untuk orang lain. Mari kita sama-sama bangun dan pupuk kepercayaan, tetap berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan. Semakin kita tertekan, semakin kita harus bergumul dan semakin kita harus mendekat kepada Tuhan, sehingga kita semakin mengerti, mengenal Tuhan, semakin dekat pada rencananya, dan akhirnya kita akan mendapatkan janji Tuhan pada waktunya nanti. Tuhan Yesus memberkati. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tiba waktunya kita pulang, selesai ibadah ini, dan kita akan berjumpa lagi dalam minggu ke depan untuk kita beribadah secara daring dengan channel yang sama. Mari saya ajak saudara untuk berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan dalam ucapan syukur untuk segala kebaikan dan penyertaan-Mu yang luar biasa di sepanjang ibadah pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah Immanuel yang tetap menyertai kami, bukan hanya di ibadah hari Minggu saja, tetapi di dalam setiap hari keseharian kami, dalam kehidupan kami, di tengah keluarga, di tengah masyarakat, pekerjaan, usaha, maupun pelayanan. Kami percaya Tuhan campur tangan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Roh Kudus, berikan kekuatan pada setiap kami, kesabaran, damai sejahtera, dan sukacita di tengah-tengah kami yang saat ini sedang mengalami kemalangan, pergumulan oleh karena kehidupan, juga tekanan dan ketakutan oleh karena pandemi virus ini. Kami percaya kami punya Allah yang jauh melebihi itu semua. Kami sudah meletakkan nyawa kami dan jiwa kami di tangan Tuhan yang benar, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang sudah menebus dosa-dosa kami, sudah membuat kami hidup, dan kami boleh menjalani kehidupan ini dalam kemuliaan. Terima kasih Bapa, kami mau mendekatkan hati kami kepadamu, kami mau menyerahkan tubuh jiwa roh kami di dalam tangan kuasa-Mu, dan karena kami tahu, kami percaya Engkau adalah gembala yang baik yang pasti menuntun kami ke padang yang hijau, padang rumput yang hijau, dan ke air yang tenang. Kami akan tenang bersama-Mu Tuhan, damai sejahtera dan sukacita melingkupi setiap kami semua. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum selesai, terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa kita di surga, serta berkat-berkat yang terbaik akan tercurah di dalam hidupmu. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan dan penyertaan Allah Roh Kudus akan tinggal bersama dengan engkau mulai hari ini, sampai selamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya dan diberkati, mari sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, tetap semangat, Tuhan menyertai kita semua, Tuhan menyertai engkau, apapun yang kau hadapi, Dia selalu ada. Jangan pernah kendor, percaya sama Tuhan. Sampai jumpa, selamat hari Minggu.